Saya ingin memulai dengan penjabaran tentang iman dan akidah dulu. Karena ini pokoknya, khususnya bagi kita, setiap muslim. Karena semua tindakan, perilaku, dan bahkan menjalani seluruh aktivitas dengan semua kondisinya, orang Islam itu punya ciri khas yang membedakan antara muslim dengan selainnya. Ciri khasnya itu semua tindakan dan semua aktivitasnya di semua keadaan yang dihadapi itu semua bersumber dari imannya. Dan dari iman itulah nanti akan muncul ya satu pancaran-pancaran yang membimbing kita dalam berkegiatan di setiap situasi yang bahkan menariknya nanti Nabi akan tunjukkan dan kita akan lihat. Pertama kita mulai dengan pendekatan definisi akidah dan iman terlebih dahulu supaya kita cek malam hari ini itu ada nggak dalam diri kita, terbimbing tidak gitu ya. Baik, pertama akidah. Iman dengan akidah itu sering disamakan untuk menuju pada definisi yang sama, yaitu keyakinan tanpa ragu. Kalau disebutkan akidah, itu asalnya dari kata aqada. Aqada itu ikatan yang kuat, yang sulit untuk dilepaskan, dijaga supaya nggak lepas, itu aqada namanya. Jadi di Quran banyak ya, seperti nanti ditemukan di An-Nisa misalnya, kan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, kemudian walladzina aqadat aymanukum. Ya, kalau sudah berjanji maka terikat dengan janji itu, jaga jangan sampai diingkari. Kalau punya komitmen pun disebut dengan akidah. Aqdun jamaknya uqud. Quran surah kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman itu pasti menepati janji karena terikatnya dengan komitmen ya. Nikah itu disebut dengan akad. Ya, perjanjiannya akad nikah. Kenapa disebut dengan akad? Kalau sudah berakad, jaga komitmen itu dengan kuat. Ya, komitmen yang sudah dibangun melindungi, menyayangi, mengayomi, ya, selain nafkah dan sebagainya, jaga dengan kuat, jangan sampai kemudian terlepas atau bertentangan dengan apa yang telah disampaikan. Kalau menjadi sifat, ya, yang melekat kuat, yang sulit dilepaskan, maka berubah nanti menjadi kata benda dari aqadah menjadi aqidah. Iman itu disifati dengan akidah, seakan-akan memberi kesan kepada kita kalau sudah beriman, ikat dalam jiwa, jangan sampai lepas, ikat di sini, ya, tanamkan dalam jiwa kita, jangan sampai lepas. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102, dan selalu diingatkan oleh Nabi umumnya saat pengajian, bahkan nanti menjadi wasiat utama di khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau iman itu sudah ada di sini, lekat ke dalam jiwa kita, ya, melekat kuat, nanti dia akan punya ciri khas namanya karakter spiritual, karakter iman. Cara mengujinya begini, pertama kali kalau kita ingin menguji ada iman nggak dalam diri kita, nanti ukuran pertamanya Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna. Ya, kalau sudah ada kata innama berarti spesial. Yang lain nggak ada. Adatul hasri namanya. Dicukupkan pada ini saja, yang lain nggak boleh. Yang lain nggak ada, yang lain tak punya. Nah, contoh begini. Kalau zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8 ya. Oke. Boleh nggak di luar 8 itu? Baik, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Adatul hasri, dibatasi di golongan itu saja. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Di luar ini nggak boleh, nanti ada skema yang lain. Iman pun itu dibuka dengan innama. Kata Allah, innamal mu'minuna. Orang beriman itu punya ciri khusus, dan yang punya yang beriman saja. Jadi kalau belum punya iman, nggak akan bisa terkonfirmasi ciri ini. Apa itu? Ya, alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu konjungsi isim mausul, tapi cakupannya luas, tanpa batas. Nah, seakan Allah itu memberikan satu kesempatan terbuka untuk semua hambanya. Semua hamba itu boleh silahkan, terbuka untuk beriman. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dengan berbagai status sosial yang berbeda-beda, tidak dibedakan oleh Allah, silahkan. Semua diberi kesempatan. Jadi kalau ada yang tidak beriman, bukan Allah yang salah, manusianya yang memilih untuk tidak beriman. Jelas ya? Baik, innamal mu'minuna alladzina. Perhatikan cirinya.
kalau sudah diambil dan melekat dalam diri, itu diikat dalam jiwa, maka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertamanya, bila disebutkan nama Allah, ada konfirmasi sinyal karakter spiritual di hatinya, ada getaran. Itu konfirmasinya. Karena itu setiap hari untuk dicek, Allah sebutkan, diperdengarkan namanya 5 kali dalam sehari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh disebutkan, ganti siang, zuhur disebutkan, masuk sore, asar disebutkan, maghrib, menjelang malam disebutkan, isya sebelum tidur disebutkan lagi, untuk mengonfirmasi masih ada nggak imannya itu. Ya, maka diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Bukankah dalam adzan kalimat pertama yang disebutkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau sudah ada iman, itu ada konfirmasi, ada getaran tuh, ada karakter spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak merasakan sudah adzan? Ada pernah begitu? Nah itu khas. Jadi kalau belum punya iman, nggak bisa itu konfirmasi itu ada. Ini suara apa ya? Nah, itu, ya. Wah ini bising nih, tawanya kekencengan ya. Nah, itu dipertanyakan ya. Nah, ini kalau belum punya iman wajar, tidak usah marah. Kalau belum punya iman, kalau mengaku beriman, ada babnya di Quran ada. Yang justru menyoal, nanti ada babnya lagi. Yang menunjukkan imannya dalam persoalan. Perlu kita bantu supaya persoalannya tuntas. Nah, jadi ini poinnya. Nanti kalau sudah ada konfirmasi, itu disebut dengan karakter spiritual. Nah, dia akan menjadi cahaya yang menuntun semua bagian tubuh kita bersikap dan bertindak. Kalau dia masuk ke dalam akal kita, maka dia akan memberikan cahaya berwujud karakter intelektual. Jangan salah, orang beriman itu kalau benar imannya dan dilatih sinyalnya kuat, dia akan membimbing akalnya sehingga menguat intelektualitasnya dan menjadi dia manusia yang pintar dengan akalnya. Itu nanti konsepsinya ada di Quran surah kedua, di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282, ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa itu pancaran iman. Karena itu setiap ada kalimat takwa, ada kalimat iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Kita puasa di Ramadan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi wattaqullah, sepanjang Anda menguatkan iman dengan meningkatkan takwa, kata Allah, saya berikan pancaran bimbingan dari iman itu masuk ke dalam otakmu, ke akalmu, dibimbing engkau untuk mudah mencerna segala hal. Dan nanti itu akan ditinggikan di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya, maaf, orang beriman itu pasti pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Dan kalau kita mau riset, jujur meriset, silahkan cek. Orang-orang hebat di masa lalu, entah itu fokusnya dalam bidang agama, syariat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apalagi ke sahabat, itu rata-rata mereka memulai dengan meningkatkan ketaatan ritual dulu, aspeknya spiritual. Ya, atau Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, ya, siapa lagi misalnya yang lain? Al-Khawarizmi, semua kalau kita lihat biografinya, mereka memulai dengan imannya dulu. Rata-rata di usia dini sudah hafal Quran. Dan izin Prof, saya mendapatkan riset itu orang Maghrib Maroko yang tinggal lama di London, di Inggris, meriset ternyata orang yang menghafal Quran dengan benar itu disimpulkan bisa meningkatkan kecerdasannya 3 kali lipat dari manusia biasa. Karena dari dini dia sudah melatih dirinya dengan lebih dari 52.000 kosakata. Terus, sehingga mudah mencerna dan menerima yang lain. Makanya ulama besar kita yang menemukan kimia Jabir bin Hayyan, yang menemukan prototipe pesawat terbang misalnya Ibnu Firnas, itu rata-rata hafal Quran di usia dini, 9-10 tahun. Ya. Lalu melatih sholatnya, setelah itu ilmu apapun cepat. Itulah karakter intelektual. Ya. Dan saya sarankan saat sekarang kalau ada anak, cucu misalnya, sekarang eranya era Quran Pak, Bu. Eranya era Quran. Jadi kalau kita mulai dari pendekatan itu, tapi iman ya, babnya ya. Iman itu harus yakin, jangan ragu. Jadi kalau ada ragunya nggak akan dapat itu. Kemudian dilanjutkan dengan cepat. Iman itu pun nanti kalau ditembuskan ke bagian tubuh kita secara fisikal, maka akan membimbing seluruh aktivitas kita sehingga melahirkan apa yang disebut dengan karakter moral. Itu yang disebut dengan akhlak namanya. Dari karakter moral ini muncul karakter kinerja.
Diatur. Jadi orang beriman tuh begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah dia bertindak kecuali dibimbing oleh cahaya imannya. Jadi kalau kita riset ayat-ayat Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, hampir setiap menyebutkan fungsi tubuh itu selalu dimulai dengan imannya terlebih dulu, baru fungsinya. Contoh saya tanya, Bu, Ibu, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita kan? Elang di atas tuh lihat anak ayam kelihatan. Kita udah naik, anak sendiri nggak tampak ya. Baik. Tapi ingat, mata elang setajam-tajamnya tidak dihisab, mata kita dihisab. Dan kita ini saat tercipta, ingat, kita ini makhluk mulia, melebihi kemuliaan jin bahkan malaikat, apalagi hewan. Karena makhluk mulia, maka Allah menjaga kehormatan semua bagian tubuh kita untuk selalu berada di jalur yang mulia. Itu nanti ada di Quran surah ke-17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Pakai lam dan qad. Lamnya, ingat, litaukid, qadnya litahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, hei, aku tegaskan ya, semua manusia aku cipta bukan hanya fisiknya, aku lekatkan pada fungsi fisik itu semua harus mulia. Makanya muncul hukum haram. Haram itu dari kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan manusia supaya tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah yang seharusnya bersikap mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya misal, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ini baru mata. Baru mata. Kul. Itu perintahnya tuh. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW firalkan. Saya sekarang senang menerjemahkan dengan firalkan dibandingkan katakan, karena sekarang musimnya viral ya. Nah, kalau sudah viral, like, share, and komen ya, subscribe. Di subscribe ke TV Mur. Qul lil mu'minina, Muhammad firalkan kepada semua pria-pria yang merasa beriman. Perhatikan, imannya dulu, baru yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing fungsi pandangan di matanya untuk melihat yang baik saja. Gitu. Jadi ada fungsi iman. Jadi iman itu memberikan karakter moral, menjadi akhlak, tembus ke karakter kinerja di pandangan kita. Ini cukup dengan beriman, tidak akan mungkin melihat yang salah. Tak akan mungkin melihat maksiat. Karena ketika yang dilihat itu tidak dibenarkan oleh imannya, iman kan dibimbing Tuhan, dibimbing Allah. Tidak dibenarkan oleh Allah, maka seketika akan dipalingkan. Maka mustahil bisa korupsi. Mustahil bisa menipu, mustahil bisa mencuri. Melihat yang tak baik saja sudah nggak bisa. Gitu. Nanti turun ke lisan juga imannya dulu sebelum lisannya. Nanti pindah ke Quran surah 49 tuh ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman. Imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan pernah digunakan untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak akan bikin hoax. Jadi kalau iman itu sudah ada, lisan itu pasti baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisab, lisannya pasti akan dituturkan pada yang baik. Itu dari ujung kepala ke mata, turun ke lisan, ya sampai ke ujung kaki. Makanya ketika dia melihat sesuatu yang tak baik, itu bisa kompak lisan dan mata tuh bersamaan. Anda pengen lihat ceramah di YouTube, tapi yang muncul gambar yang tak bagus, iklan yang aneh gitu kan. Nah, itu seketika nggak usah diminta lagi, berpaling begini. Dan lisannya cepat. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ada istighfar tuh. Astagfirullah. Ya. Dan itu nggak ada yang terlambat. Nggak ada. Lisannya istighfar, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak bagus. Itu nggak ada. Cepat itu. Nanti kalau sudah terbiasa, itu semua kegiatannya yang tadi dikerjakan, itulah ibadah namanya. Orang yang beribadah namanya abdun. Jamanya ibad. Nanti kalau sudah jadi ibad, dipuji oleh Allah sampai langkah kakinya. Turunlah surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi idealnya insan beriman itu pasti setiap pikiran, setiap pemikirannya, setiap rasanya, tindakannya semua akan terkontrol oleh imannya sehingga pasti menjadi baik. Nah, untuk menjadi baik ini maka Nabi ditugaskan oleh Allah. Ini poinnya. Ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan bagaimana melatih iman itu dan menjalani kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, menghadapinya seperti apa. Sehingga semua kegiatan itu dibimbing oleh iman, sekaligus melatih supaya sinyalnya kuat.
Maka inilah yang menyebabkan setiap kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada bimbingan imannya yang diformalkan melalui doa. Kalau Bapak Ibu mau cek dan jujur untuk membuktikan dan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam ini benar, bukan rekayasa Nabi Muhammad, tapi langsung agama yang dibenarkan oleh Allah, dan bisa kita komparasikan dengan keyakinan manapun yang ada di muka bumi. Hanya di Islam yang semua kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ditemukan doa di dalamnya. Dan setiap kegiatan doanya nggak sama, beda. Bangun tidur ada doanya? Halo, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bahkan dibimbing cara bangunnya.